Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi akramana bini'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mab'utsu lil alamina rahmatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kualitas keimanan kita adalah apabila Allah dan Rasul-Nya menyeru kita untuk melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan, lalu kita kemudian dengan penuh kesadaran bersegera menunaikannya tanpa mencari-cari alasan, maka itulah di antara bukti kualitas keimanan kita yang akan membawa kepada kebahagiaan hidup kita fid dunya wal akhirah. Oleh karena itulah hadirnya kita di masjid ini setelah beberapa saat adzan dikumandangkan dalam rangka memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi bukti tentang kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dapat melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita sempurnakan ibadah kita yang sejenak ini dengan benar-benar memfokuskan diri, mengkhusyukkan hati, memenuhi seluruh adab yang harus kita tunaikan dalam melaksanakan ibadah Jumat ini, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima ibadah ini sebagai ibadah yang berkualitas. Mari kita tinggalkan sejenak seluruh urusan duniawi kita. Kita tinggalkan sejenak seluruh alat komunikasi kita. Kita duduk mendengarkan khutbah sampai dengan selesai kita menunaikan salat Jumat dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Dia berikan kepada nabi-nabi yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku diberikan oleh Allah 5 hal yang tidak Dia berikan kepada nabi-nabi yang lain, dan di antara yang 5 itu adalah u'titus syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada umatku. Syafaat inilah kelak yang didamba-dambakan oleh seluruh umat manusia pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga diceritakan
ketika semua umat manusia dikumpulkan dalam satu padang mahsyar, mereka berlari kepada Nabi Adam alaihi salam dan meminta syafaat kepada beliau. Namun Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku termasuk di antara orang yang pernah bermaksiat kepadanya. Maka hari ini nafsi, nafsi, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Lalu rombongan manusia itu datang kepada Nabi Nuh alaihi salam meminta syafaat. Nabi Nuh pun mengatakan hal yang sama seperti Nabi Adam. Lalu orang-orang itu pun kemudian berangkat menuju Nabi Ibrahim alaihi salam meminta syafaat. Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu mereka pergi menuju Nabi Musa alaihi salam meminta syafaat. Nabi Musa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam meminta syafaat. Nabi Isa pun menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Hari ini setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, datanglah kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Engkaulah manusia yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan engkau mengetahui bagaimana nasib kami hari ini. Berikanlah kami syafaatmu agar kami selamat pada hari yang mengerikan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ha anadha, akulah orangnya yang kalian cari. Akulah orangnya yang diberikan Allah kesempatan memberikan syafaat. Lalu Rasul pun memerintahkan syafaat bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan jauh-jauh hari semenjak masa kehidupannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun benar-benar telah meminta syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi telah menggunakan kesempatan doa mustajab itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku simpan doa mustajab ini agar kelak dapat menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya nailatun insyaallah liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku kelak akan didapatkan siapapun di antara umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya perhatian beliau kepada umatnya. Bahkan beliau telah memikirkan nasib kita pada hari kiamat dengan memintaan syafaat untuk kita semuanya. Hadis yang lain jamaah rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia menyaksikan bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat tahajud. Dan dalam solat itu beliau hanya membaca satu ayat saja yang terus diulang-ulang sampai subuh. Beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya, air matanya membasahi pangkuannya, air matanya membasahi tempat sujudnya. Apa ya ayat yang beliau baca? Yaitu sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 118 yang merupakan doa Nabi Isa bagi umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka umatku, sungguh mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Sedangkan jika engkau mengampuni mereka, engkaulah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasul mengulang ayat ini berkali-kali sembari menangis dalam sholatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, sampai subuh tiba. Maka ketika pagi hari tiba, Abu Dzar pun bertanya, "Ya Rasulullah, semalam aku mendengarmu melaksanakan sholat dan mengulang-ulang hanya satu ayat hingga subuh, hingga pagi hari. Mengapa engkau melakukannya ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Inni sa'altu rabbis syafa'ata li ummati fa'a'taniha." Semalam aku sedang merayu Tuhanku. Aku meminta kepadanya agar dia memberikan kepadaku syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Dan Allah pun mengabulkannya dan memberikan syafaat itu kepadaku. Wahiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat ini kelak pasti akan didapatkan di antara umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang merasakan betapa besarnya cinta Rasul kepada kita, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan cinta ini. Justru kita akan berusaha membalas cinta dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya kepada kita dengan bersemangat untuk taat dan patuh kepadanya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena kelak pada hari kiamat, saat kita meminta syafaat kepada beliau, beliau akan bersujud di hadapan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersujud dan menangis, memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dibaca oleh siapapun di muka bumi ini. Lalu dikatakan kepada beliau, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa saja maka akan diberikan kepadamu. Lalu Rasul pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Ya Rabb, ummati, ummati." Ya Tuhanku, aku meminta keselamatan bagi umatku, umatku ya Allah. Lalu Allah pun berkata, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar biji atom, sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus menggunakan alat bantu yang sangat canggih. Siapapun di antara umatmu yang masih memiliki keimanan meskipun sebesar atom, selamatkan dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga." Dan Rasul pun mengulangi sujudnya sampai 3 kali. Beliau hanya meminta ummati, ummati, hingga Allah pun mengatakan, "Selamatkanlah di antara umatmu, di antara mereka yang masih memiliki keimanan meskipun lebih kecil dan lebih kecil dari atom. Selamatkan dia dari api neraka dan masukkan dia ke dalam surga." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah Rasul kita, inilah Nabi kita yang sangat mencintai kita meskipun belum pernah bertemu dengan kita, yang mencurahkan seluruh perhatiannya demi menyelamatkan umatnya. Maka berbahagialah mereka yang mentaati Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebab yang paling mendasar yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi adalah tauhid. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, murni, tulus dari dalam hatinya. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW juga menjanjikan syafaat bagi siapapun yang senantiasa mendoakan Rasul agar diberikan maqamam mahmuda, yaitu doa yang kita baca selepas adzan. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah.
Ya Allah, bangkitkanlah nabimu di atas kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang membaca doa ini setelah azan, maka kelak dia akan mendapatkan syafaatku. Dan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat untukku setiap pagi 10 kali, setiap sore 10 kali, maka kelak dia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ini semua bukan sesuatu yang sulit. Tinggal kemauan kita, kesungguhan kita, dan permintaan kita kepada Allah agar menetapkan hati kita di atas kebaikan, di atas keislaman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, hendaknya dia menolong hamba Allah yang lain. Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, hendaknya dia pun memberikan syafaat, memberikan pertolongan, meringankan beban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka hari ini yang paling sulit adalah saudara-saudara kita di Palestina. Maka setiap muslim tidak boleh berpangku tangan. Ia harus memiliki peran di dalam memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya di Palestina, minimal dengan doa-doa yang senantiasa dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran dan kekuatan serta pertolongan kepada mereka semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum washba' ja'i'ahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjidal aqsa wa a'idhu ila rihabil muslimin warzuqna sujuda fihi ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafur.